everyone, my name is Sylvia Widyarini with NPM 2441149 from Management Class 24B. Today I am going to present an important topic in financial management, which is financial ratio analysis. Let's explore how financial ratio can help us understand a company's performance more deeply. Jadi, di sini ada pengertian analisis rasio keuangan. Jadi, analisis rasio keuangan adalah metode untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai data dari laporan keuangan. Rasio ini membantu kita melihat seberapa baik perusahaan mengelola aset, kewajiban, serta kemampuannya menghasilkan keuntungan. Melalui analisis ini, manajer, investor, dan kreditur dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat dan berbasis data. Selanjutnya ada tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan ada beberapa hal penting. Yang pertama yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Dan yang terakhir, untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dan investasi secara lebih akurat. Dengan kata lain, analisis ini membantu menilai apakah perusahaan berada di posisi keuangan yang sehat atau justru sebaliknya. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Secara umum, rasio keuangan dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, dan yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat adalah rasio leverage atau solvabilitas. Setiap jenis rasio memiliki fokus dan fungsi yang berbeda dalam menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa rasio penting antara lain ada current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek menggunakan aset yang dimiliki. Lalu selanjutnya ada quick ratio, yaitu untuk menghitung kemampuan membayar kewajiban tanpa menghitungkan persediaan. Lalu selanjutnya ada cash ratio, yaitu perbandingan kas dengan kewajiban lancar yang menggambarkan kemampuan perusahaan membayar utang langsung dengan uang tunai. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan menjaga kestabilan keuangannya dalam jangka pendek. Selanjutnya, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan maupun aset yang dimiliki. Beberapa rasio penting meliputi gross profit margin, yaitu margin laba kotor terhadap penjualan. Lalu ada net profit margin, yaitu menggambarkan laba bersih dibandingkan penjualan. Lalu selanjutnya ada return on asset atau ROA, yaitu menunjukkan kemampuan aset menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada return on equity atau ROE, yaitu untuk menilai sejauh mana modal pemilik mampu menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi hasil dari rasio profitabilitas, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Jadi, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contohnya, ada inventory turnover, yaitu seberapa cepat persediaan dapat dijual. Lalu selanjutnya ada total asset turnover, yaitu untuk menunjukkan seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir ada receivable turnover, yaitu untuk menggambarkan seberapa efisien perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Rasio ini sangat penting untuk melihat apakah perusahaan digunakan secara optimal atau masih ada pemborosan.
Selanjutnya ada rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage menilai sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset ya. Beberapa rasio yang umum digunakan ada debt to equity ratio atau DR, membandingkan total utang dengan modal sendiri. Selanjutnya ada debt ratio, yaitu untuk membandingkan total utang terhadap total aset. Lalu selanjutnya ada Terms Interest Earned atau TEA, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Jika rasio leverage terlalu tinggi, artinya perusahaan terlalu bergantung pada utang dan memiliki risiko keuangan yang besar. Selanjutnya ada manfaat rasio keuangan. Ada banyak manfaat dari analisis rasio keuangan, di antaranya yang pertama dapat menjadikan alat penting dalam evaluasi dan pengendalian kinerja keuangan. Lalu juga dapat membantu proses perencanaan strategis perusahaan, dapat juga memberikan informasi penting bagi investor dan kreditor untuk menilai kelayakan bisnis, dan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, dan yang terakhir dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, analisis rasio keuangan adalah alat diagnosis bagi kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya ada keterbatasan analisis rasio keuangan. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis rasio keuangan juga memiliki batasan. Yang pertama, hasil analisis sangat bergantung pada akurasi laporan keuangan. Yang kedua, rasio ini tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah. Yang ketiga, sulit digunakan untuk membandingkan antar industri karena struktur keuangan setiap sektor berbeda. Dan yang terakhir, tanpa konteks yang tepat, hasil rasio bisa saja menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, analisis rasio keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio-rasio ini membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan stabilitas perusahaan. Dengan memahami dan menggunakan rasio keuangan dengan baik, perusahaan dapat bersaing secara sehat dan tumbuh secara berkelanjutan di pasar. So, that's all for my presentation about financial ratio analysis. I hope this explanation helps you understand how financial ratio works in evaluating company performance. Thank you for watching and see you in the next presentation.